Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sonia Zahro dengan nomor NIM 2484130125. Saya di sini akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu dengan dua pasal. Pasal yang pertama yaitu tentang niat dalam belajar, dan yang kedua pasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Yang pertama yaitu faslu finniyati fi hali ta'allum, yakni tentang niat dalam belajar. Summa labudalahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi idan niyatu hiya aslu fi jami'il ahwal, yakni kemudian wajib baginya ketika kita belajar menuntut ilmu karena sesuatu pekerjaan harus didasari dengan adanya niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Semua amal itu tergantung apa dari niat dari diri kita sendiri. Hadis ini yaitu hadis sahih. Ini adalah hadis sahih. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'mal akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi suratin niyati wayan bagi an yanwiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala, yakni wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak terlihatnya gambaran amal di dunia kemudian menjadi baik karena niatnya yang baik. Semua amalan di dunia ini akan menjadi baik ketika kita berniat baik juga. Terus itu termasuk juga bisa jadi yang niat yang udah baik itu akan menjadi amalan di akhirat, sama seperti termasuk amalan akhirat. Dan wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhiros summa yasiru min a'malid dunya bi suratin niyati wayan bagian yanwiyal muta'allim bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Dan sudah berapa banyak terlihatnya gambaran amalan akhirat kemudian menjadi termasuk amalan duniawi karena niatnya yang jelek, dan seharusnya niatnya yang jelek itu maka dia akan termasuk amalan duniawi. Terlihatnya gambaran amal akhirat kemudian menjadi termasuk amalan duniawi karena niatnya yang jelek. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niatnya baik, maka pekerjaan itu akan menjadi baik pula. Tetapi jika kita punya niatnya jelek, maka pekerjaan itu akan menjadi jelek juga. Wayan bagi an yanwiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala, dan seharusnya seorang murid itu di dalam menuntut ilmu yaitu hanya berniat untuk mendapatkan ridho Allah semata. Lalu wadarul akhirah wa izalatul jahli, kebodohan itu untuk menghilangkan dari dirinya an-nafsi wa ansairil juhali wa iya iddini wa ibqa'i islami fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, menghidupkan agama dan mengabadikan Islam, karena sesungguhnya ketetapan Islam yaitu dengan ilmu, dan kejuhudan itu tidak sah, dan ketakwaan beserta dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada fasl fi ta'limi ilmi wa ahlihi, yaitu tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yanfi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tauqirihi. Maka ketahuilah kalian, jika kita menuntut ilmu tetapi tidak mengagungkan ilmu atau ahli ilmu tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Maka ketika kita menuntut ilmu itu tapi kita tidak menghormati guru, tidak
menghormati ilmu tersebut, tidak mengamalkannya, tidak memanfaatkannya, maka sama aja kita tidak akan dapat ilmu dari ilmu tersebut dan tidak akan bermanfaat ilmunya. Terus dengan mengagungkan ahli ilmu dan mengagungkan gurunya dan menghormatinya. Jadi kita harus menghormati gurunya, menghormati ahli ilmu dan menghormati guru dan mengagungkan ahli ilmu tersebut. Wakilama wasolaman wasola ila bil hurmati wa masakoto man sakoto ila bitarkil hurmati wa ta'dimi. Wakila al hurmatu khairun minat ta'ati. Dan dikatakannya menghormati guru itu lebih baik daripada taat. Menghormati itu lebih baik daripada taat. Alataro anal insana la yakfur bil maksiati. Dan ketahuilah bahwasannya manusia itu tidak ada yang kafir hanya karena maksiat. Wa innama yakfuru bi ihtifahi fiha wa bitarkil hurmati wa bitarkil hurmati. Tetapi dia kafir karena menyepelekan maksiat. Jadi seorang yang menyepelekan maksiat itu dia bisa dianggap jadi kafir ya, dan meninggalkan kehormatan tersebut. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim wa qala ta'dhimul muallim. Dan yang termasuk dari mengagungkan ilmu, yaitu mengagungkan guru. Jadi apabila kita mengagungkan ilmu, otomatis kita juga seperti mengagungkan guru. Menghormati ilmu itu sama dengan menghormati gurunya. Waqala Aliyu karramallahu wajhahu ana abdu man alamani. Kata Sayyidi man alamani harfan wahidan. Kata Sayyidina Ali, orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf, insya'a ba'a wa insya'a a'taqo wa insya'a istaroko, yaitu jika dia berkehendak boleh dijual, dan jika dia boleh dimerdekakan, dan jika dia boleh dijadikan budak. Dan selanjutnya saya akan membacakan salah satu nadom yang ada di kitab Ta'limut Ta'lim ini, yaitu yang ada di halaman 6 yang berbunyi: Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqo fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa'dalu qaidi wal ilmu hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna fakihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi, yaitu belajarlah kamu, sesungguhnya ilmu itu menghiasi orang yang memilikinya. Ilmu itu akan menghiasi orang yang memilikinya. Ilmu itu sebagai perhiasan orang yang selalu menuntut ilmu. Pemilik ilmu itu akan menjadi orang yang paling terhormat, yang paling mulia ketika dia memiliki ilmu tersebut dan memanfaatkannya dan selalu mengamalkannya. Tapi di belakang itu kita tidak akan menjadi seorang yang mulia walaupun kita mempunyai banyak ilmu. Kita tidak akan menjadi orang yang mulia atau menjadi ahli ilmu atau menjadi pintar jika kita tidak menghormati ahli ilmunya, jika kita tidak menghormati guru yang selalu mengajarkan kita dan tidak bersikap baik dalam sehari-harinya. Itu sama aja ilmu itu tidak ada gunanya ketika kita menyepelekan sesuatu hal yang seharusnya kita amalkan. Dan juga keutamaan dan tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji. Jadilah dirimu dapat mengambil faidah dari ilmu setiap harinya. Dan kita harus menjadi
orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Dan berenanglah engkau dalam lautan kemanfaatan, dan kita harus senantiasa memanfaatkan semua ilmu yang telah kita punya. Percuma kita banyak ilmu tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik dan benar, dan percuma kita punya banyak ilmu tapi kita tidak memanfaatkannya atau tidak menghormati guru yang telah mengajarkan kita. Sama aja itu kayak ilmu itu sia-sia, karena kita sebagai seorang murid tidak akan masuk ilmunya kepada diri kita, atau ilmunya tidak akan bermanfaat untuk diri kita bila kita tidak menghormati seorang guru. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata dan saya hanya manusia biasa. Mohon maaf atas segala hilaf dan salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.